Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblatah wa bil muslimina wal muslimat ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan ridhonya kepada kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang mukmin, muslim yang mukhlis. Pada kultum hari keempat bulan Ramadan ini, pembicaraan kita masuk pada tahapan interaksi dengan syahadatain. Adapun tahapan itu, yang pertama adalah cinta. Karena Islam disampaikan dengan menggunakan pendekatan persuasif, tanpa tekanan dan paksaan. Juga disarankan pada dalil-dalil yang tak terbantahkan, bukti-bukti nyata, serta argumentasi yang kuat, maka orang menerima agama ini dengan penuh kesadaran dan sukacita. Sebelum menyatakan keislamannya, terlebih dahulu seseorang diajak untuk mengenali sistem ini dengan seksama. Hendaknya ia juga mengenali baik siapa yang menyampaikan Islam kepadanya. Islam disampaikan oleh seorang Rasul yang sebelum kenabiannya telah dikenal sebagai orang yang memiliki kredibilitas yang sangat mulia di masyarakat. Demikian pula pada masa sekarang, para dai yang menyampaikan agama ini kepada masyarakat adalah orang yang memiliki kredibilitas moral yang baik di lingkungannya. Kredibilitas yang baik yang dipadukan dengan metodologi penyampaian Islam yang didasarkan pada hujah hasanah pasti akan menumbuhkan rasa cinta dan kedamaian. Sasaran dakwah akan mencintai Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupannya, mencintai Allah yang telah menurunkan aturan yang menebarkan rahmat dan kedamaian tersebut, serta akan mencintai Rasulullah SAW yang dengan tulus, amanah dan penuh pengorbanan telah menyampaikan kepada mereka dengan sepenuh hati. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ayat ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Yang kedua, ridho. Cinta tulus suci yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran penuh, itu menjadikan dirinya ridho untuk menerima Allah sebagai Tuhannya. Ia ridho untuk menghamba. Ia ridho untuk menghambakan diri kepada Tuhan yang telah menciptakannya, memberinya rezeki yang tiada putus-putusnya, melindunginya, dan memberi apa saja yang ia minta dalam doanya. Ia ridho menerima Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupannya. Ia tinggalkan sistem-sistem lain yang membelenggunya. Ia ridho menerima Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul yang membimbingnya dalam beribadah kepada Allah dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, sibghah, celupan Allah, kecintaannya yang mendalam dan keridhoannya terhadap apa yang terkandung dalam syahadatain itu mampu mewarnai dirinya secara keseluruhan. Bagai celupan yang kuat, syahadatain akan mencelup hati seseorang sehingga mewarnai keyakinannya dan meluruskan niatnya. Sebagai muslim, ia menjadi orang yang memiliki akidah yang sahih, mentauhidkan Allah dalam niat dan amal perbuatannya, hanya mengharap ridhonya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun.
Syahadat juga akan mewarnai akalnya, sehingga pikiran dan konsep-konsep yang ditelurkannya merupakan ide, gagasan, pemikiran, dan konsep yang islami, berorientasi kepada tauhidullah, bermoral islami, dan bermanfaat bagi alam semesta. Di samping itu, syahadatain juga mewarnainya secara jasadi, sehingga penampilan dan amal perbuatannya merupakan wujud implementasi dari cinta, keridhaan, kepatuhan, dan ketaatannya kepada Allah, agama, dan Rasulnya. Itulah celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya dibanding celupan Allah? Surat Al-Baqarah ayat 138. Maka tidak kalah pentingnya seseorang memahami syarat-syarat diterimanya syahadatain. Kalau kita cermati Al-Quran dan Sunnah, akan kita dapati nas-nas yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang membatalkan syahadat yang telah diucapkan. Hal ini karena syahadat menuntut adanya konsekuensi dan komitmen. Syahadat baru benar dan dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat. Di antaranya yang pertama, ilmu yang menghilangkan kebodohan. Makna dan konsekuensi syahadatain hendaklah diketahui secara baik. Karena Islam tidak menerima pengakuan dan pernyataan yang didasarkan pada ketidaktahuan. Persaksian yang tidak didasarkan pada ilmu akan sangat rapuh, karena ia tidak mengakar keyakinan. Ketahuilah, ilmuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ada dalam surat Muhammad ayat 19. Yang kedua, keyakinan yang menghilangkan keraguan. Syahadatain yang didasarkan atas pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan akan melahirkan keyakinan yang mantap dan menghilangkan keraguan dalam hati. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, wahai Muhammad, kalian belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Surat Al-Hujurat ayat 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bukan angan-angan dan hiasan. Ia adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Yang ketiga, keikhlasan dan bebas dari kemusyrikan. Syahadatain harus diucapkan dengan ikhlas karena Allah dan tidak ada niatan lain selain mengharap ridhonya. Niat yang tidak ikhlas termasuk syirik, padahal Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan. Yang keempat, jujur bukan dusta. Syahadat harus diucapkan dengan sejujurnya, bukan dengan dusta. Kemunafikan merupakan perbuatan yang sangat tercela, sehingga Allah menyiksa orang-orang munafik di dasar neraka. Mereka hendak mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya mengelabui diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Surat Al-Baqarah ayat 9. Yang kelima, cinta bukan benci dan terpaksa. Syahadatain harus disertai dengan kecintaan, bukan dengan kebencian. Hal ini akan dapat dicapai bila proses syahadatain dilakukan melalui syarat-syarat di atas. Yang keenamnya, menerima bukan menolak. Tidak ada alasan untuk menolak syahadatain dan konsekuensinya, karena ia hanya akan mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh, patuh melaksanakan tanpa keengganan beramal, sebagaimana tersebut dalam hadis di atas, dan dibenarkan dengan amal. Para ulama menyebut bahwa iman harus meliputi keyakinan di hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Sedangkan yang kedelapan, ridho menerima Allah itu sebagai Tuhannya, Rasul sebagai uswahnya, dan Islam sebagai jalan hidupnya.
8 syarat ini saling terkait dan tak terpisahkan. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pembicaraan kita kali ini mengenai tahapan interaksi dan syarat-syarat diterimanya syahadatain. Sebagai khotimah, jika ada kekeliruan dan kesalahan, itu adalah dari saya, dan jika benar, maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Ikutilah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.